Oke, jadi ini adalah cerita saya, ini adalah kisah saya, sehingga ini sangat subjektif untuk diri saya. Tapi saya minta teman-teman untuk mengambil sisi positifnya dari cerita saya. Siapa tahu ada sisi positif yang bisa Anda ambil, gitu ya. Oke, jadi saya selalu cerita begini teman-teman, hikayat Indomie gitu ya. Indomie, siapa sih nggak kenal Indomie? Ini turut berduka kemarin pencipta rasa Indomie, Ibu Nino ya, baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Ya, beliau adalah menciptakan rasa Indomie. Indomie goreng, Indomie apa namanya rebus ya semuanya ada beliau yang menciptakan. Jadi kalau menurut saya itu udah amal jariahnya luar biasa gitu ya, terutama bagi para mahasiswa-mahasiswa yang tanggal tua gitu kan, tidak bisa mendapatkan makanan enak, dia bisa paling tidak bisa merasakan rendang seharga Rp1.500 gitu kan, rendang 2.000 perak gitu kan, rasa ayam rendang ya, rasa rendang sapi gitu kan. Jadi saya bilang hikayat Indomie, apa sih hikayat Indomie yang bisa kita ambil? Teman-teman, kalau misalnya ada teman Anda ngajak, "Feb, bisnis yuk." Bisnis apa? Indomie, katanya. Saya yakin di otak Febri pasti adalah kayak gini nih, warung, warung mie. Gitu ya, warung mie. Oke, pertanyaan saya, apakah warung mie seperti ini menjanjikan, teman-teman? Saya yakin menjanjikan, saya yakin untungnya juga gede, gitu ya. Mungkin sehari, sebulan bisa 30 juta nih untungnya nih warung-warung seperti ini, asal di tempat yang tepat dan buka 24 jam. Saya yakin untungnya juga gede, ya. Saya yakin untung gede. Tapi percaya saya, tidak semua orang pasti mau diajak bisnis seperti ini. Kenapa? Satu, ah nggak gue banget, gue anak kuliahan, gue anaknya orang kaya, gitu kan. Ngapain gue bisnis seperti itu? Kayaknya nggak gue banget deh, nggak keren gitu kan. Oke, satu. Yang kedua, mungkin ada tipe orang yang lain mengatakan, bro, buka warung begitu kan perlu modal, bro. Buat sewa tempat, buat beli piring, buat beli bahan baku, buat gaji karyawan, buat ini itu, buat bayar preman segala macam, kan perlu duit. Puluhan hingga ratusan juta nggak kemana, betul nggak teman-teman? Nah, artinya ketika seseorang mengajak Anda berbisnis, pasti pola pikir kita macam-macam. Yang pertama mungkin, aduh nggak gue banget nih. Contohnya ya, eh, pasar deh, pasar induk. Ya, di sini ada Rohman ya. Rohman kan spesialis di pasar induk. Orang pasar induk kaya-kaya nggak? Kaya banget loh. Terutama pedagang-pedagang daging. Itu kaya banget loh dia loh. Dia sehari bisa bisa 5 juta, 10 juta mungkin ya, kalau dia bisa jualan berapa ekor sapi gitu kan. Nah, pertanyaannya, Anda tahu itu menguntungkan, tapi Anda mau nggak jualan sapi di pasar induk? Belum tentu semua orang mau loh, teman-teman. Kenapa? Anda bisa jam 12 sudah ke pasar, kerja sampai subuh, jam 7, jam 8 di tempat yang becek, basah, gelap, mungkin preman juga berseliweran sana-sini, dan Anda juga harus siap mental beradu dengan yang lain. Anda siap nggak secara itu? Satu. Yang kedua, secara modal Anda ada nggak? Yang ketiga, Anda bisa nggak menjamin kepastian supply daging atau yang lain? Nah, artinya teman-teman, ketika Anda ditawarin sebuah bisnis yang memberikan keuntungan besar, belum tentu Anda mau. Kalau ataupun Anda mau, belum tentu Anda mampu. Mampu secara kemampuan, secara secara kemampuan keberlangsungan usaha maupun secara modal. Oke, jadi artinya di sini teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini adalah belum tentu sebuah bisnis yang kelihatannya jorok, yang kelihatannya murahan, itu nggak ada duitnya. Ada duitnya gitu. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini kenapa? Oke, balik lagi kepada hikayat Indomie, teman-teman. Nah, saya yakin ketika orang kita bicara Indomie, pola pikir kita, persepsi kita adalah warung, warung beginian. Oke, tetapi ada seseorang yang berani berpikir out of the box. Dia tidak selalu tidak dia berani keluar dari konsep pola pikir bahwa Indomie tidak selalu seperti ini. Mangkoknya mangkok gambar cap jago atau apa namanya sponsor dari bumbu masak gitu ya, Ajinomoto atau Masako atau apa gitu. Dan mejanya selalu seperti itu, plastik dengan tulisan Indomie, sendoknya pasti seperti itu. Ada satu orang yang berani berpikir out of the box. Yang disampaikan adalah seperti ini, teman-teman. Dengan membuat sebuah konsep bisnis kafe, ya, kafe kesannya mahal,
pesannya eksklusif, dengan tempat yang instagramable, ditambah wifi, dan ditambah fasilitas yang keren, plus menunya juga tidak menu sembarangan. Nah, ini akhirnya diserap dengan baik ide ini, sehingga akhirnya Abnormal, kayak kita kenal warung Abnormal, menjadi warung yang sangat luar biasa. Posisi 2019, sudah ratusan cabang, dan dia sudah berani menawarkan dalam bentuk franchise. Teman-teman, tidak banyak orang yang berani mengambil ide-ide rendah, ide-ide murahan, Indomie yang sangat murah, akhirnya bisa ditingkatkan, dikemas, di packaging, kemudian dijual dalam kemasan yang berbeda. Sehingga naik kelas, kelasnya ke kelas kafe. Nah, yang ingin saya ceritakan ke teman-teman semuanya adalah ternyata ada satu orang yang berani berpikir out of the box, mengangkat derajat sebuah mie yang murah meriah, mungkin satu bungkus cuma 1.500 kalau Anda beli di apa namanya pusat grosir, dan ini dikemas dalam satu tempat yang menarik, dalam packaging yang menarik, sehingga dijual satu mangkoknya bisa 25.000 sampai 35.000, bahkan lebih. Belum side dish yang lain, ya, belum minumannya segala macam, sehingga ini memberikan omset yang luar biasa. Hitung-hitungannya katanya begini, hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya Abnormal. Anda bisa membuka sebuah franchise Abnormal asal Anda siapkan uangnya 4,8 miliar kurang lebih. Ya, biar gampang buletin aja 5 miliar deh, 5 miliar. Nah, 5 miliar ini paling nggak dalam waktu 30 bulan katanya break even point katanya. Dengan catatan selama 28 bulan itu nggak ada macam-macam ya. Saya nggak ngomong apa namanya COVID dulu ya. Saya ngomong semuanya masih normal. Saya ngomong semuanya masih normal, orang masih bisa keluar, masih bisa hangout, masih bisa jajan gitu ya kan orang. Dia bilang katanya dengan 4,8 miliar ini dalam 28 bulan balik modal. Ayo kita hitung teman-teman. Kira-kira kalau dengan 4,8 miliar ini balik modal 30 bulan, berarti kurang lebih omsetnya per bulan berapa? Saya hitung omset per bulannya kurang lebih sekitar 160 sampai 170 juta per bulan. 28-30 bulan balik modal, teman-teman. Ini kan belum termasuk biaya-biaya lain-lain ya, makanya kita bulatin aja 5 miliar. Atau kita bulatin break even point-nya 36 bulan deh. Kurang lebih 150 sampai 170 juta omset per bulan. Wow, keren banget. Sebuah warung jualan Indomie bisa memiliki omset 170 juta setiap bulan. Bayangkan, dia bisa meningkatkan image dari sebuah ini yang harganya murah meriah, tetapi dikemas dalam sebuah packaging, sebuah bisnis, sebuah konsep yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat, sehingga menggurita. Dan banyak banget franchise di sana sini. So teman-teman, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Abnormal di sini? Yang bisa kita ambil adalah kreativitas, ide, dan keberanian untuk keluar dari pola pikir yang normal. Kemudian, kita belajar juga dari Gojek. Ya, apa yang kira-kira menurut Anda, saya tadi cerita Abnormal, kira-kira apa sih persamaan Gojek dengan Abnormal? Yuk diskusi yuk. Apa sih persamaannya Gojek dengan Abnormal? Bagi yang sudah pernah ikut sesi saya seperti ini, tolong kasih kesempatan buat yang lain ya. Oke. Apa sih persamaannya Gojek dengan Abnormal? Kira-kira yuk, silakan buka mic Anda, kita diskusi. Apa sih yang kira-kira mirip antara Gojek dan Abnormal? Tentu size bisnisnya berbeda, teman-teman ya. Kalau Gojek tingkatannya dia sudah dekakorn gitu ya, sudah triliunan nih valuasi asetnya. Kalau Abnormal mungkin hitungannya masih ratusan miliar. Ya, tapi Gojek sudah fantastis, sudah triliunan, teman-teman. Ya, oke. Kira-kira tapi ada Pak benang merahnya. Apa sih yang kira-kira mirip antara Gojek dengan Abnormal? Ada yang bisa kasih pendapat? Silahkan, yuk kita ngobrol. Aku mau ngasih pendapat. Menurut Silahkan, aku, persamaannya itu kan kalau Abnormal itu dia awalnya itu dari Indomie, di mana orang kan kayak mungkin melihat tingkatannya kayak kalau dari warkop itu kayak malu. Nah, sama aja dengan Gojek. Gojek itu awalnya itu kan dari ojek dan dari angkot juga kayak gitu bisa. Nah, makanya Gojek menginovasikan jadi sebuah aplikasi itu. Yes, good, Sherin. Betul, ya, betul gitu. Banget, saya setuju. Wah, beri aplaus buat Sherin.
Keren ya. Makasih Om. Ya, idenya nih, jadi apa sih persamaannya antara Gojek dengan Abnormal? Sama-sama mengangkat ide sederhana, teman-teman. Abnormal ide sederhananya apa? Indomie. Sedangkan Gojek ide sederhananya apa? Ojek pangkalan. Gitu doang kan. Teman-teman, saya mau nanya, ada nggak sih yang pernah kepikiran mau jadi tukang ojek? Atau bermimpi nanti besar menjadi tukang ojek? Ada nggak? Saya yakin nggak ada. Saya yakin nggak ada. Tetapi Anda sadar nggak, Anda ingat nggak ketika booming-boomingnya Gojek, banyak sekali karyawan-karyawan resign, bahkan S2 sekalipun resign, dan rela menjadi tukang ojek, atau tukang Gojek, atau apa namanya, apa sih istilahnya ya, partner, atau apa sih istilahnya kalau dia jadi Gojek gitu, apa sih istilahnya? Driver Gojek. Ya, driver, istilahnya. Mitra Ya, jadi mitra Gojek. Kok dia mau loh ninggalin pekerjaannya, dia sudah bertahun-tahun dan dia mau menjadi mitra Gojek. Teman-teman, ingat. So, apa bedanya? Apa bedanya tukang ojek pangkalan dengan mitra Gojek? Sama-sama bawa motor. Ya, sama-sama nggak ada prestisnya. Waktu itu mungkin ya. Tetapi Gojek pintar. Dia pintar banget, inovatif banget, sehingga akhirnya pride-nya muncul. Seseorang menjadi mitra Gojek tuh dia nggak rendah diri. Gue wira swasta, gue partnernya Gojek, gitu kan. Gue bukan karyawannya Gojek, gue partnernya Gojek. Dan penghasilan pada saat itu, mitra Gojek pada saat itu bisa sampai 15 juta loh per bulan. Ya, jauh lebih besar dari gaji karyawan kantoran. Betul Pak Fahri ya? 15 juta gede ya Pak Fahri? Betul, Gede Coach. Gede loh, gede banget. Jadi, teman-teman, bayangkan, dicatat seorang karyawan background pendidikan S2, master loh ya. S1 aja pada masih banyak yang belum lulus ya. S1 banyak yang nggak tahu. Ini S2 loh. S2 itu susah loh masuknya loh ya. Dan dia itu kerja. Dia rela melepaskan pekerjaannya dan dia lebih milih menjadi seorang mitra Gojek. Why? Why? Dia sudah berpikir realistis, teman-teman. Apa realistisnya? Apa? Realistisnya apa? Ayo, kita diskusi. Dia rela meninggalkan pangkat dan jabatannya dan rela menjadi mitra Gojek. Mungkin keluarganya shock. Mungkin mertuanya shock. Menantuku master loh. Sekarang kemana bawa helm. Dari pagi sampai sore pakai helm, pakai jaket. Dari usahanya Gojek. Bawa penumpang dari pagi sampai sore. Dia melepaskan ego. Dia melepaskan gengsi, teman-teman. Ternyata uang lebih penting dari itu semuanya. Betul ya? Instant money ya, Coach? Instant money nggak juga lah ya. Lebih tepatnya adalah dia realistis, teman-teman. Dia sudah bisa berpikir realistis bahwa ternyata pangkat jabatan itu menjadi nomor 2. Yang penting adalah uang. Karena dalam kehidupan ini, kita nggak bisa lepas dari uang. Memang uang bukan segalanya, tetapi kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa uang. Gitu ya. Oke, sip. Saya lanjut. Kalau pertanyaan, saya di-cut aja ya. Oke, Gojek. Nah, dia berdiri tahun 2010, teman-teman ya. Berdiri 2010. Nah, saya bandingkan dengan Garuda nih. Garuda Indonesia, berdiri tahun 49. Selisih 4 tahun dari Indonesia Merdeka. Bandingkan dengan Gojek yang baru kemarin sore, baru 10 tahun. Tetapi kita lihat per 2019, Agustus 2019, sekarang pasti berbeda. Ternyata valuasi aset dari Gojek 142 triliun. Sementara valuasi Garuda cuma 11 triliun. Why? Padahal Garuda memiliki 142 pesawat, Boeing, Airbus, dan segala macam, MD, dan punya aset 4,5 miliar US dollar, ternyata valuasi asetnya cuma 11 triliun. Sedangkan Gojek, yang bahkan tidak punya armada, bahkan tidak punya aset, dia memiliki valuasi aset, yang namanya aset adalah aset fix aset, ternyata valuasi asetnya adalah 142 triliun. Why? Why? Benar-benar luar biasa ini. Ini benar-benar membalikkan pola pikir. Ini nggak cuma Gojek, teman-teman. Ini nggak cuma Gojek. Ya. Bahkan ketika Gojek muncul, dia tadinya melawan semua. Melawan peraturan pemerintah, melawan pesaing di dunia transportasi. Plus termasuk waktu itu adalah dia berhasil mengalahkan Bluebird.
Bluebird yang sudah berurat, berakar di Indonesia, akhirnya apa? Tunduk dan kerjasama dengan Gojek. Padahal kalau dipikir-pikir, emang Bluebird nggak punya kemampuan membuat aplikasi? Ada kemampuannya, tapi ternyata tidak sebesar Gojek. So, kalau kita pikir kembali, teman-teman, apa yang bisa kita ambil di sini? Ya, Abnormal, Gojek, dua orang ini, Nadiem Makarim dan si Rexy Marino, dua orang ini adalah orang yang sangat kreatif, berani berpikir di luar out of the box, sehingga dia dapat dikatakan sebagai seorang pionir bagi bisnis yang mirip-mirip ya. Sekarang yang mirip abnormal banyak banget, yang kayak Gojek juga saya yakin sudah mulai bermunculan, ya ada yang kecil, ada yang besar gitu. Tetapi intinya adalah mereka adalah pionir. Dan ini membukakan mata kita bahwa ternyata sebuah SOP, sebuah kebenaran, sebuah ketentuan yang sudah berlangsung sekian tahun, berpuluhan tahun, ratusan tahun, bukan ratusan ya, belasan tahun, puluhan tahun, itu bisa hancur, bisa diruntuhkan oleh sebuah ketentuan baru. Dan ketentuan baru itu bisa dibuat oleh siapa saja. Siapa yang memiliki ketetapan hati untuk buat aturan, itu yang akan menang. Ya, ini yang kita ambil pelajaran dari Gojek dan dari Abnormal. Oke, pertanyaan saya. Apakah sukses dan kaya hanya milik pebisnis? Yuk, kita diskusi. Bisa nggak sih karyawan kaya? Bisa nggak karyawan kaya? Yuk, diskusi. Nggak bisa, Coach. Nggak bisa, soalnya penghasilannya gitu aja. Apatis banget sih. Jangan gitu dong, karyawan tuh bisa kaya dalam mimpi. Oh, dalam mimpi. Bisa nggak sih karyawan kaya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau mau kaya harus jadi pebisnis ya? Iya, benar. Gitu ya? Betul? Kalau karyawan kaya nanti dikira orang korupsi, Coach. Benar nggak? Di sekitar Anda ada nggak karyawan tapi rumahnya besar, mobilnya bagus Nggak ada. banyak? Nggak Ada, ada. kan? Ada sih, ada, tapi mereka punya bisnis sampingan. Oh, jadi yang bikin mereka kaya adalah bisnisnya, bukan karyawannya gitu ya? Iya, betul. Jadi yang bikin dia kaya ada bisnisnya atau korupsinya gitu ya? Nah, bisa juga gitu. Aduh. Ya, ternyata persepsinya sudah seperti itu ya, teman-teman ya. Ada sih Bang karyawan yang akan kaya kalau dia gabung ke Prudent gitu ya dari sekarang. Dan promosi ya. Jangan dulu dok. Masih panjang perjalanannya. Jadi kita kebanyakan kita merasa bahwa nggak mungkin lah karyawan itu kaya, nggak mungkin lah. Profesional dan karyawan agak sedikit berbeda ya. Kalau profesional dia bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus bekerja. Sedangkan kalau karyawan dia bekerja untuk orang lain gitu ya. Dia bekerja untuk orang lain. Oke. Kenapa nih Bu Dalena? Karyawan kalau kayak jadi sultan, jangan-jangan korupsi. Ada dua Bu, kalau nggak korupsi miara tuyul. Tapi sekarang tuyulnya bingung juga, karena yang mau diambil juga nggak punya duit juga. Sekarang tuyulnya bingung, mau ngambil kemana. Begitu masuk ke rumah tetangga, balik-balik, bos, tetangga juga miskin juga, bos. Nggak jadi ngambil. Banyak tuyul nganggur sekarang. Silakan direkrut kalau mau direkrut tuyul-tuyul itu ya. Oke, teman-teman, pertanyaan saya masih sama. Apakah karyawan bisa kaya? Dan kebanyakan kita mengatakan nggak bisa kaya. Yuk kita lihat coba. Oke. Saya ada sebuah data. Ya nanti kita lihat bareng-bareng. Nih, dokter spesialis, ini karyawan ya, kerja di rumah sakit swasta, ya. Dia bisa punya penghasilan 20 juta sampai 3 miliar per bulan. Benar nggak, Dok? Saya ambil dari website www.renesia.com. Terutama dokter spesialis bedah. Ya. Jadi katanya gini, dokter itu yang kaya adalah dokter yang operasi. Dokter yang melakukan operasi. Dokter-dokter yang tidak melakukan operasi, hanya konsultasi saja, itu jarang yang kaya. Nah, kebanyakan yang kaya adalah dokter bedah. Dokter bedah, apalagi bedahnya bedah yang subspesialis. Misalnya dokter bedah syaraf, gitu ya. Itu katanya bisa sampai 3 miliar per bulan. Kalau 3 miliar per bulan, pasti kaya lah ya. Oke. Tapi ada juga dokter spesialis yang gajinya cuma 20 juta. Dokter spesialis forensik. Nggak ada orang bilang, Pak, saya mau di forensik. Kan nggak ada. Dok, saya mau forensik, istri saya kan nggak ada.
Jadi ada dokter psikiatri gitu ya, mungkin nggak terlalu, maaf saya nggak kurang paham tentang kedokteran. Tetapi intinya ternyata ada teman-teman karyawan, jadi dia hanya bekerja di rumah sakit swasta, dia mendapatkan gaji itu 3 miliar per bulan. Jadi ternyata karyawan bisa kaya juga loh, ya. Oke, yang kedua, kita kan masih bahas karyawan ya, artinya adalah orang yang bekerja di sebuah perusahaan, bukan profesional. Oke. Yang kedua, corporate lawyer. Corporate lawyer adalah lawyer atau advokat yang bekerja di sebuah perusahaan, law firm gitu ya, dan dia digaji untuk itu. Gajinya kalau yang associate antara 29 sampai 108, sedangkan untuk partner itu bisa 183 sampai miliaran rupiah per bulan. Wah, ternyata karyawan bisa kaya juga ya. Anda tahu dong Hotman Paris Hutapea ya, Hotman Paris. Gitu ya, cincinnya segede gaban gitu di jari gitu. Yang bikin dia kaya apa sih? Apakah dari nanganin kasus? Enggak, ternyata bukan dari kasus, tapi dari dia menjadi seorang kurator dan juga seorang corporate lawyer. Jadi dia retainer istilahnya ya, dia retainer pegang beberapa perusahaan gitu ya. Kemudian perusahaan itu menggaji dia setiap bulan secara rutin. Ya, income dia miliaran teman-teman, miliaran. Dia setiap bulan beli puluhan sampai ratusan ruko dibeli setiap bulan, gila ya, edan gitu ya. Jadi kebetulan kayak dokter spesialis dan pengacara, dia bisa berjalan di dua sisi sekaligus, sebagai seorang profesional sekaligus sebagai seorang karyawan. Jadi ternyata untuk jadi kaya nggak perlu jadi pebisnis, Pak. Pebisnis bisa, karyawan pun bisa, profesional bisa banget, gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini kemana sih arah pembicaranya ya? Kita sabar dulu, nunggu dulu lah ya. Gitu. Berikutnya, nah eksekutif perusahaan. Ini data saya ambil dari Kelis ya. Mungkin bagi para karyawan mungkin familiar dengan website ini, Kelis Indonesia ya. Ini survei sebetulnya. Jadi dia kayak semacam survei income gitu. Kita lihat coba di sini. Kelihatan nggak di sini? Eksekutif perusahaan ini perbankan ya, saya ambil contoh. Ini satu aja saya ambil. Ini posisi 2019. Perbankan, Anda lihat Vice President. Vice President itu VP. VP itu biasanya selevel kepala divisi ya. Kepala divisi atau GM lah kalau di BUMN GM gitu. Kalau itu VP biasanya dia VP. VP itu pengalamannya 10 tahun lebih di bidang yang sama, minimal gaji 48 sampai 93 juta. Ya, ini VP. Sedangkan kalau direksi kita lihat ya, ada dua yang saya blok gitu, GM dan Operation Director dengan pengalaman 6 sampai 15 tahun, itu income dia antara 35 sampai 330 juta. Jadi setahun sekitar 4 miliar. Jadi sebetulnya menjadi seorang karyawan pun bisa kaya, teman-teman. Ini gaji, ini belum masuk bonus ya. Kalau capai target sesuai dengan KPI, dia akan mendapatkan bonus. Artinya ternyata nggak juga kok menjadi seorang karyawan juga bisa kaya, profesional juga bisa kaya, nggak harus jadi pebisnis ya. Jadi sudah saya tunjukkan datanya teman-teman bahwa ternyata untuk kaya tidak perlu harus menjadi seorang pebisnis. Bisa menjadi eksekutif, bisa menjadi karyawan, atau bisa menjadi seorang profesional. Tetapi, ada tetapinya. Kita lihat syaratnya untuk menjadi seorang profesional dan karyawan. Paling nggak harus pendidikan di tingkat pertama 4-5 tahun. Kalau dokter dia harus koas, dia harus magang kalau karyawan yang lain. Untuk job training atau internship, mungkin 2 tahun. Kemudian pendidikan lanjutan, mungkin ambil S2, ambil master, atau ambil dokter spesialis gitu ya. Mungkin butuh waktu 3-6 tahun. Dokter spesialis bedah kalau nggak salah bisa sampai 6 tahun. Tapi kalau dokter psikiater cuma 3 tahun. Kemudian kalau misalnya ngambilnya MBA, mungkin sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. Tapi kalau dia ngambilnya lebih lanjut lagi, MBA dan yang lain-lain, ya mungkin bisa sampai 5 tahun. Kemudian dia harus punya pengalaman kerja 5-10 tahun di bidang yang berbeda-beda, teman-teman. Karena nggak mungkin Anda menjadi seorang director kalau pengalamannya cuma satu bidang teknis aja. Harus memiliki banyak bidang. Ya teknis, ya finance, ya HR, segala macam Anda harus bisa kuasain semua. Plus Anda juga harus rutin mengikuti workshop atau keahlian. Mungkin 2-5 tahun. So kalau di total seseorang tuh memiliki gaji kayak tadi, seorang dokter spesialis mendapatkan gaji sampai 3 miliar per bulan, seorang lawyer, corporate lawyer punya income 190 juta sampai dengan miliaran per bulan, itu
paling nggak dibutuhkan waktu 16 sampai 25 tahun, teman-teman. Termasuk seorang direktur perbankan. 16 sampai 25 tahun atau mungkin 10 sampai 20 tahun lah kurang lebih. Jadi pertanyaan saya berikutnya, teman-teman. Apa harus pintar dulu sih baru bisa sukses? Pertanyaan saya seperti itu. Ya. Apa harus pintar dulu untuk kita sukses? Atau yang kedua, apa harus jadi anaknya orang kaya dulu baru bisa sukses? Atau yang ketiga, apa harus terkenal dulu baru kita bisa sukses? Ya kayak Mbak Ibu Wong misalnya gitu ya. Atau harus tua dulu baru bisa sukses? Ya, pertanyaan saya ini. Yuk kita diskusi. 3 pertanyaan saya. Apakah harus pintar dulu baru bisa sukses? Ataukah kita harus jadi anaknya orang kaya dulu baru sukses? Atau yang ketiga, apa harus tua dulu kita harus bisa sukses? Ada yang bisa berpendapat, teman-teman? Terutama para karyawan. Ayo, para karyawan. Anda lihat ke dalam diri Anda sendiri. Ya. Ketika Anda mencoba untuk meraih posisi puncak, apa yang Anda lakukan untuk meraih posisi puncak itu? Atau paling nggak naik pangkat deh, mendapatkan promosi deh tahun ini itu. Apa yang Anda lakukan? Apa Pak Fahri di kantor Anda, Pak, untuk naik pangkat, Pak? Yang pasti sih kalau di perusahaan itu butuh proses. Artinya butuh proses itu pertama butuh proses, dan yang kedua adalah jika memang ada ada fasilitasnya, artinya ada job untuk level tersebut. Jika tidak ada ya percuma saja. Nggak bakal naik pangkat ya, Pak? Nggak bakal Betul sekali. dapat posisi itu. Orangnya masih hidup, masih bagus, performanya masih bagus gitu kan? Sudah pasti performanya dilihat. Nah, ya. Jadi kalau mau menggantikan dia harus dibunuh dulu baru kita bisa menggantikan posisinya gitu ya. Mungkin disantet dulu. Santet dulu. Oke, santet is the option ya. Oke, betul, saya setuju dengan Pak Fahri. Untuk mendapatkan posisi itu pertama kita harus ada proses, ada sistem. So kita tidak bisa melangkai sistem itu. Kita harus tunduk pada sistem itu ya. Satu, tolong dicatat. Yang kedua, ada open position nggak? Kalau nggak ada open position, nggak bakal ada promosi. Udah selamanya di situ gitu. Paling naik gaji sedikit-sedikit setiap tahun gitu ya Pak Fahri ya. Sampai bosen gitu ya. Oke, good. Yang lain, yuk sharing bagi teman-teman yang karyawan. Selain tadi open position, yang kedua adalah sistemnya memang sudah ada. Karir path-nya sudah jelas. Harus ikutin lah sistemnya seperti itu gitu. Yang lain mau sharing? Teman-teman yang karyawan kerja di perusahaan, silakan. Halo, Pak Herman. Yes, silakan. Pak, kalau pengalaman saya selama jadi karyawan ya, saya dulu kan cuman pelayan. Kalau saya bilang pelayan toko. Kalau pelayan toko kan gaji nggak seberapa ya. Yes. Nah karena pengalamannya pelayan toko, dia cari ya seperti kayak gitu juga modelnya lah. Akhirnya bisa kerja di tempat toko lain lagi, tapi dengan tingkatan misalnya dia bagian administrasi gitu kan. Nah, jadi paling ya kalau karyawan yang saya lihat ya, kalau saya kan sekarang di Kenari nih, paling ya cari sampingan, Pak. Oh, oke, berarti keluar dong. Oke, tapi tadi good point tadi dari Wiwi tadi saya sampaikan. Ini dulu waktu saya kerja juga pernah saya lakukan. Biar kita naik jabatan, biar kita naik gaji, yang bisa kita lakukan adalah pindah ke perusahaan lain. Betul ya? Karena tadi Pak Fahri bilang, nggak ada posisi nggak ada yang terbuka, ya sudah, kita harus cari perusahaan lain. Dengan kita pindah, kita mendapatkan mungkin jabatan yang kita harapkan dan kenaikan gaji. Ya, itu yang banyak dilakukan. Betul, good. Ya. Ada yang lain teman-teman yang mau sharing tentang pekerjaan untuk bisa naik gaji? Silakan. Tadi Rizka kalau nggak salah mau berpendapat, silakan Rizka. Enggak ya? Ya, nanti lagi Pak. Nanti lagi. Untuk saya agak nge-hang. Oke, Cip, saya lanjutkan. Oke, jadi tadi Pak Fahri sudah membantu kita. Pertama adalah sistemnya sudah ada. Kalau sistemnya tidak mungkin kamu naik pangkat, ya kamu nggak bakal naik pangkat, gitu kan. Yang kedua, ada posisinya nggak? So berarti sebetulnya jabatan itu terbatas, gitu kan.
Nah, kalau dalam perusahaan itu kan bentuknya piramida. Semakin ke atas posisinya semakin sedikit. Betul ya? Direktur utama cuma 1. Direktur mungkin 3-4 orang. VP mungkin berapa orang. Sisanya EVP mungkin berapa orang. Sisanya staff banyak. Gitu kan. Seorang staff untuk naik menjadi EVP, menjadi manajer, menjadi GM, segala macam, dia harus bersaing. Bersaing dengan siapa? Dengan teman-teman seangkatannya, dengan seniornya dia, dan juga dengan pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ya, itu persaingannya. Yang keempat. Yang berikutnya adalah, untuk bisa naik jabatan, mau nggak mau Anda harus upgrade skill. Nggak bisa enggak, Anda harus upgrade skill. Belajar lagi, sekolah lagi, ikut workshop, ikut pelatihan. Tujuannya apa? Anda dapat sertifikat. Nah, sertifikasi ini akan dinilai oleh HR sebagai penambahan skill gitu ya. Terus apa lagi yang dilakukan? Ya dekati pimpinan lah. Dekati pimpinan, ya sedikit mengelus-elus pimpinan lah. Kalau pimpinan manggil, kasih apalah, oleh-oleh lah, apa segala macam, disuruh-suruh selalu oke gitu kan. Kalau pimpinan happy, ya siapa tahu Anda naik pangkat. Kalau pimpinan lagi nggak happy, Anda nggak naik pangkat. So, you have to please your boss gitu kan. Jadi Anda harus selalu menyenangkan bos Anda. Ya, saya masih ingat dulu waktu saya kerja di bank ya. Saya masih ingat, di sini ada teman saya ya gitu ya. Saya masih ingat dulu ya, waktu saya kerja di bank, gaji saya cuma 1 juta, teman-teman. 1.100.000. Bos saya nggak tahu gajinya berapa, tapi saya yakin nggak nyampe 10 juta. Saya nggak yakin. Mungkin antara 6 sampai 7 juta. Tahun itu, pada saat itu mungkin ya. Gitu. Tetapi saya melihat dia adalah seperti pemilik dunia ini. Kalau dia turun dari mobil, pintunya nggak ditutup, oh bisa marah-marah dia. Begitu turun dari mobil, tasnya nggak diambil, oh bisa marah-marah dia. Kalau saya salah jawab aja, waduh, bisa dari pagi sampai sore disebutin dulu nih kesalahan-kesalahan saya. Jadi saya merasa bahwa ketika saya tidak kerja untuk pemilik perusahaan, tapi saya kerja untuk atasan saya. Padahal atasan saya juga bekerja untuk perusahaan itu sebetulnya. Kita sama-sama kerja, tapi saya merasa bos saya jadi banyak. Senior saya, bos saya, kemudian juga bosnya bos saya, kemudian temannya bos saya gitu. Jadi akhirnya kita bekerja dalam ketakutan. Kalau kita salah sedikit aja, waduh ketakutan setengah mati ya. Yang namanya SP bertebaran ya Pak ya. Yang namanya orang kerja itu sering terima SP. Saya dulu sering dapat SP. Gara-garanya apa? Gara-garanya saya dulu kan pacar saya kan jauh di Jakarta ya. Saya kerja di kampung gitu. Saya sering bolak-balik Jakarta Pusat sampai kantor saya suka ketiduran. Kecapean dapat SP. Ya nggak apa-apa lah, lebih baik dapat SP tapi nggak dapat istri kan, ya istri lebih penting daripada SP lah ya. Jadi intinya gitu. Oke teman-teman, saya lanjutkan bahwa ternyata, nah ini teman-teman yang ingin saya garis bawahi, kebanyakan orang-orang sukses orangnya udah tua. Coba Anda lihat tadi dokter spesialis umurnya udah berapa, atau Hotman Paris deh umurnya sudah berapa, atau direksi deh perbankan, umurnya sudah berapa? Atau direktur perusahaan Anda, umurnya sudah berapa? Jarang ada anak muda umur 30 tahun, 32 tahun, atau umur 27 tahun, dia jadi direktur. Jarang banget, kecuali dia anaknya bos. Atau dia bosnya. Atau dia punya perusahaannya. Atau dia suaminya bos. Ya. Jadi jarang banget ada seseorang yang memang berprestasi, dia sampai posisi puncak di usia sangat muda. Pertanyaan saya berikutnya, terus kalau Anda sudah tua, sudah terlanjur tua, tapi belum sukses, terus Anda mau ngapain? Yuk, jawab. Sekarang Anda udah tua nih. Anda sudah tua nih, udah terlanjur tua. Tapi Anda pengen sukses, terus mau ngapain pertanyaan saya? Mau ngapain? Mau belajar kayak dokter spesialis dari awal lagi, 16 tahun lagi. Sementara usia Anda sudah 45 tahun. Berarti Anda lulus nanti umur 67. Masih bisa cari pasien. Yang ada Anda sudah tremor, nyuntik pantat, kena kepala, gitu kan. Nah, teman-teman, faktor usia tidak bisa dilawan. Faktor usia nggak bisa dilawan. Jadi, yang sering jadi masalah adalah karyawan-karyawan yang sudah terlanjur bekerja di sana. Ya, dia mengikuti sistem yang ada, dia mengikuti path yang ada, dan dia terjebak di sana. Terjebak di dalam sistem itu. Kenapa? Karena dia bertanding, bertinju di ringnya orang lain. Paham maksud saya, teman-teman? Coba perhatikan. Pak Fahri
bersaing menjadi orang sukses di S Hardware, di Informa, tetapi dia bertanding di ringnya orang lain. Orang lain yang menguasai ring itu, Pak Fahri kalah. Kapan Pak Fahri menang? Tidak akan pernah menang. Karena ring itu bukan ringnya Pak Fahri. Pak Fahri akan menang kalau dia punya ring sendiri. Ini ring gua. Satu. Yang kedua, Pak Fahri harus punya aturan sendiri. Ikutin aturan gua dong. Lu nggak boleh mukul, cuma gua doang yang boleh mukul. Nah, pasti menang, Pak Fahri. Betul ya? Atau yang ketiga, saya yang menentukan kapan bertandingnya. Saya menentukan semuanya. Nah, teman-teman, banyak di antara kita yang sudah terjebak di dalam aturan yang dibuat orang lain. Dan kita nyemplung di sana, dan kita nggak bisa keluar. Sadar-sadar kita sudah tua. Termasuk Anda para pebisnis. Anda ikutin aturan secara umum. Bahwa aturan umum untuk berbisnis adalah satu, Anda harus setor modal. Dua, Anda harus persiapkan semua administrasi legal, administrasinya dipersiapkan. Yang ketiga, Anda rekrut karyawan. Yang keempat, Anda membuat sistem. Kalau Anda nggak bisa buat sistem, Anda beli sistem. Kemudian aturan berikutnya adalah jualan. Rekrut karyawan yang pintar jualan. Berikutnya, monitoring jualan itu. Itu sistem, Pak. Artinya, sistem yang dibuat orang lain untuk kita, dan kita kecemplung di sana, dan kita bertanding di ringnya orang lain. Banyak di antara kita kalah. Why? Karena kita tidak berperang dengan aturan kita. Kita berperang dengan aturan orang lain. Contohnya, misalnya, Anda berperang lawan Amerika. Amerika bilang, ayo berperang, tapi yang gue bikin aturan. Lu ikut gue ya. Nah, Amerika dia punya stealth. Dia punya, kalau zaman dulu namanya peluru kendali, punya drone. Kita punya apa? Kita punya cuma baku runcing. Matilah kita. Karena kita ikutin aturan orang lain, teman-teman. Kita baru bisa menang kalau kita bertanding dengan aturan kita. Kita baru bisa menang kalau kita bertempur di dalam ring yang kita buat sendiri. Catat baik-baik yang saya sampaikan ini, teman-teman. Kebanyakan kita adalah kita bertanding di arena milik orang lain. Dengan aturan yang dibuat oleh orang lain, dengan sistem yang ditentukan oleh orang lain, dan kita harus berperang dan kita harus bertanding melawan dia. Kalah. Kita pasti kalah. Kapan kita menang? Kita akan menang ketika kita yang menentukan. Ini sistem gua, ini aturan gua, ini race gua. Baru kita akan menang. Berikutnya. Kalau nanti tua bagaimana? Yuk, perbandingan. Teman-teman, teman-teman tahu pembalap F1 kan? Tahu ya, pembalap F1 ya? At least pernah dengar. Kalau cowok-cowok mungkin suka nonton. Saya dulu suka nonton. Tapi sekarang mungkin berapa tahun terakhir saya nggak terlalu suka. Ya, terutama ketika Michael Schumacher menang terus. Satu. Yang kedua, ketika Michael Schumacher ternyata kecelakaan, koma sampai sekarang, ya saya udah malas nonton karena saya dulu cuma ngefans sama Schumacher doang. Makanya saya ambil Ferrari. Karena dulu Michael Schumacher identik dengan Ferrari gitu ya. Padahal dia orang Jerman. Oke teman-teman, Anda lihat. Ini adalah pembalap F1. Anda tahu nggak, untuk menjadi seorang pembalap F1 syaratnya apa? Dari kecil, Pak. Dari kecil dia sudah harus dilatih. Go-kart, kemudian tanding segala macam. Benar-benar konsentrasi tinggi. Teman-teman, Anda pernah nggak sih kebayang? Anda pernah nggak kebayang? Seorang pembalap F1 atau pembalap ketika dia balapan, kira-kira dia mikir nggak, ini nanti kalau bannya lepas kayak apa? Pernah nggak dia mikir seperti itu? Pernah nggak dia mikir itu? Ini nanti kalau tiba-tiba ada kucing nyebrang, terus gimana? Kalau tiba-tiba rodanya lepas satu, gimana? Pernah nggak dia mikir seperti itu? Enggak, teman-teman. Seorang pembalap F1 tidak pernah berpikir bagaimana kalau terjadi kecelakaan. Dia nggak pernah berpikir. Itu yang membedakan kita dengan para pembalap F1. Kita terlalu overthinking. Nanti gimana? Kalau gimana? Jangan-jangan, kalau. Nah itu membedakan kita dengan pembalap-pembalap yang luar biasa. Mereka berpikir cuma satu, menang. Nggak peduli nanti ternyata kendaraannya nyungsep, kendaraannya patah, tabrakan, dia nggak peduli gitu. Nah, saya mau nanya, seorang pembalap F1, untuk menjadi seorang pembalap F1 susah nggak sih, teman-teman? Susah loh. Fisiknya harus kuat, konsentrasinya harus kuat. Anda tahu nggak, setelah mereka balapan, berat badannya turun 3 kilo dia.
Padahal dia cuma nyetir doang selama kurang lebih 1,5 jam. Itu berat badannya turun hampir 3 kilo. Karena apa? Energinya dipakai untuk konsentrasi penuh. Oke, pertanyaan saya teman-teman. Pertanyaan saya, tolong dicamkan baik-baik. Kalau Anda balapan dengan pembalap F1, menang siapa? Saya adu. Kalau Anda, saya adu balap dengan pembalap F1. Kira-kira menang siapa? Ayo. Menang pembalap. Kenapa menang pembalap? Karena udah terlatih. Sudah terlatih. Betul ya. Yang lain? Yang lain? Ayo yang lain. Menurut saya coach, ya. apa namanya, dia sudah punya jam terbang lah. Jam terbang ya. Jadi pasti kita kalah ya. Sekarang kalau begini, katakanlah Ferrari, Anda bawa Ferrari, pembalap Anda, Lewis Hamilton katakanlah, pakainya Daihatsu Ayla. Yang menang siapa? Pembalap Ferrari. Daihatsu Ayla, coach. Pembalap Ferrari, Ayla. pembalap Eva-nya pakai Daihatsu Ayla. Yang menang siapa? Pakai Ayla. Yang pakai Ayla. Pakai Ayla. Anda pakai Ferrari, Anda pakai Daihatsu Ayla di jalan tol yang lurus. Menang siapa? Ferrari. Jadi Ferrarinya dong. Siapa yang menang? Ferrari kok. Saya. Kalau Anda pakai Ferrari, pembalap Eva-nya pakai Daihatsu Ayla di jalan tol yang lurus, nggak ada belokannya sama sekali. Saya yang menang coach naik Ferrari karena di kendaraan yang tepat. Oke, saya ganti sekarang Daihatsu Ayla-nya. Masih menang siapa? Pembalap Eva-nya pakai Suzuki Alphard, Anda pakai Ferrari. Ferrari Pak. Menang siapa? Bukan kendaraannya, menang siapa? Pertanyaan saya. Siapa Menang yang menang? saya yang pakai Ferrari. Ferrari. Saya pakai Ferrari coach. Kenapa? Kenapa Anda yang menang? Ayo, silakan kita adu argumentasi. Kenapa Anda bisa mengalahkan Lewis Hamilton di jalan tol dalam kota Jakarta? Dia pakai Alphard, kamu pakai Ferrari. Karena kendaraannya yang cepat banget kan Ferrari. Kendaraannya? Belum tentu loh. Menurut aku yang pakai Ayla. Kenapa pakai Ayla yang menang? Karena walaupun dia pakai mobilnya merek apapun, karena pembalap itu kan udah tahu strateginya. Strategi kayak untuk balap dari kecepatannya, ngatur kecepatannya, karena dia kan udah dilatih juga. Udah dilatih ya? Iya. Oke. Yang lain? Silakan. Yang lain? Ayo yang lain. Boleh bebas berpendapat. Ferrari, Pak. Siapa tuh yang ngomong? Ayo, tanggung jawab, siapa yang ngomong? Salah nggak diendahkan ya, Pak? Ferrari. Oh, Bu Susan. Kenapa menang Ferrari-nya, Bu Susan? Tergantung kendaraannya juga. Kendaraannya kalau udah beda jauh begitu ya, kalau menurut saya sih Ferrari yang menang. Gitu Karena ya? kan dia kilometernya dia istilahnya bisa lebih ngebut ya. Makanya tergantung Gitu ya? kita naik kendaraannya apa juga. Oke. Selain orangnya, tapi tergantung istilahnya mungkin perusahaannya kali ya. Oke. Jadi menang Ferrari-nya dong. Karena Ferrari-nya lebih kenceng. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Kalau pertandingannya di sirkuit Sentul, kita pakai Ferrari, pembalap F1-nya pakai Daihatsu Ayla. Menang siapa? Menang Ayla. Kita nggak pernah tanding di sirkuit Sentul. Kita nggak pernah tanding di sirkuit F1. Bisa jadi kita ngeremnya udah kebablasan tuh mobil. Pas setirnya belok, tapi mobilnya terus lurus. Meskipun mobil kita lebih bagus. Betul nggak, teman-teman? Betul nggak? So, teman-teman, ternyata kendaraan tidak menentukan siapa pemenangnya. Yang menentukan pemenangnya adalah, yes, kendaraan memang penting. Tetapi yang paling penting adalah kendaraannya tepat. Saya setuju, khususan Ferrari. Kalau saya bertanding dengan Michael Schumacher atau dengan Lewis Hamilton di jalan tol dalam kota yang lurus seluruh-seluruhnya, saya pakai Ferrari, dia pakai Daihatsu Ayla, saya pasti menang. Saya coba nginjek gas aja, pasti saya menang. Yang penting setirnya nggak belok kemana-mana. Tetapi kalau race-nya
Ternyata di sirkuit Sentul belum tentu saya menang karena saya nggak tahu bagaimana cara membelokkan kendaraan sport, kendaraan balap di sirkuit. Kita nggak tahu. Yang kedua adalah kita bisa akan menang kalau race-nya dipermudah di jalan lurus. Yang ketiga, kita yang ngatur syaratnya. Baru kita akan menang, teman-teman. Kalau kita ikutin aturan orang, kalau kita dalam kendaraan yang salah, race-nya semuanya ditentukan orang lain, ya kita kalah. Why kita kalah? Startnya sudah nggak benar. Pembalap F1 sudah belajar dari anak-anak, kita enggak. Kita baru belajar nyetir cuma baru kemarin. Kalau ataupun nyetir cuma dalam kota. Paling banter cuma kecepatan 60 km per jam. Sementara mereka, para pembalap F1, sudah terbiasa dengan kecepatan 300 km per jam. Ini sama persis ketika Anda harus bersaing dengan teman-teman Anda yang sekarang sudah jadi dokter. Anda bersaing untuk sukses dengan dia, ya kalah, dia sudah dari dulu belajar jadi dokter, dia pinter dari sono, Anda nggak pinter, maaf. Modalnya beda, modal otaknya beda, teman-teman. Modal tekunnya beda, teman-teman. Modal pengalamannya beda. Oleh karena itu, Anda baru bisa akan menang kalau Anda mengubah syarat pertandingan dan mengubah kendaraan yang Anda pakai untuk bertanding tadi. Baru Anda bisa mengalahkan seorang dokter, baru Anda bisa mengalahkan seorang lawyer, baru Anda bisa mengalahkan seorang direktur. Kalau syaratnya masih sama, kalau ketentuannya masih sama, bahwa untuk sukses harus pendidikan tinggi, harus berpengalaman sekian belas tahun, harus ikutin workshop ini itu, harus paling tidak harus menguasai 3 bahasa asing. Saya cuma bilang, you will lose all the game. So yang harus Anda lakukan adalah rubah aturan permainan, rubah kendaraan, dan tentukan syarat. Dan Anda sendiri yang menentukan, maka Anda bisa menang. Sudah mulai masuk pola pikirnya, teman-teman? Jangan ikutin aturan orang. Buat aturan sendiri. Kalau Anda ikut pada aturan orang, ya sudah, selamanya Anda akan kalah. Tapi kalau Anda buat aturan sendiri, Anda yang menentukan, maka pertandingan ini menjadi milik Anda. Oke, saya lanjutkan. So, teman-teman, jujurnya kami mencari pembalap F1 yang saat ini masih terjebak di dalam Daihatsu Ayla. Ya. Jadi kami, saya, Dr. Iki, teman-teman leader, teman-teman yang bergabung dari Private Corporation, kami mencari orang yang memiliki mental seperti pembalap F1 yang saat ini masih terjebak di Daihatsu Ayla. Mungkin Anda sebetulnya punya kemampuan yang sama seperti seorang pembalap F1, tetapi problemnya Anda masih terjebak di Daihatsu Ayla. Kemampuan seperti apa yang kita harapkan? Kemampuan bertanding, kemampuan memiliki semangat untuk menjadi pemenang, dan kemampuan untuk tidak mudah menyerah. Itu kita butuhkan. Dan kami akan ganti Daihatsu Ayla Anda menjadi Formula 1. Nah, inilah konsep yang akan kita tawarkan. Ayo, rubah kendaraan Anda, ubah aturan permainan, dan atur sendiri syaratnya untuk permainan itu. So, Anda akan jadi pemenang. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda harus merubah. Anda nggak akan bisa ngikutin menjadi seorang pemenang kalau Anda berharap bahwa semuanya akan berubah seperti apa Anda harapkan. Anda hanya bisa mengubah arah sayap Anda. Anda tidak bisa mengubah arah angin, tetapi Anda bisa melakukan adjustment, melakukan penyesuaian atas sayap yang Anda, sehingga Anda bisa ngikutin kemana arah angin, dan Anda akan capai ke tujuan yang kita harapkan. So, teman-teman, apa yang Anda harapkan? Ada yang dapat hari ini? Apa yang Anda dapatkan? Ayo, kita diskusi. Apa yang Anda dapatkan dari sesi saya hari ini? Sampai di sini. Apa yang Anda dapatkan? Silakan. Ayo, silakan. Merubah cara pikir, Pak. Merubah cara pikirnya, Pak. Cara pikir? Oke, good point. Yang lain? Ya. Thank you, Rizka. Yang lain? Silakan. Ada yang lain? Sudah nangkep nggak maksud saya dengan Anda harus merubah aturan permainan? Sudah nangkep nggak maksud saya? Sudah nangkep nggak bahwa Anda harus merubah kendaraan Anda? Sudah nangkep nggak bahwa Anda harus merubah ketentuan yang harus Anda pakai dalam bertanding dalam kehidupan ini? Sudah paham nggak dan maksud saya?
Jadi ini yang saya maksudkan, teman-teman. Anda jangan terjebak pada aturan yang dibuat orang lain untuk Anda, tapi Anda harus membuat aturan untuk diri Anda sendiri. Dari situlah Anda menjadi pemilik pertandingan itu, dari situlah Anda akan menjadi seorang pemenang. Baik, kalau nggak ada ini, saya akan teruskan. Oke. Keputusan tangan Anda, apakah Anda menjadi seorang penonton atau seorang pemain, ada di tangan Anda. Tapi intinya adalah, yang ingin saya sampaikan adalah, untuk menjadi sukses, Anda nggak cukup hanya dengan cemburu saja. Anda, untuk jadi sukses, Anda nggak bisa cuma ngomongin orang, gibahin orang. Hanya iri saja Anda nggak bisa. Anda harus berubah, teman-teman. Anda harus menentukan bahwa sayalah drivernya, sayalah pengemudi F1 itu. Dan saya yakin bahwa kendaraan saya saat ini kurang tepat. Saya akan pindah kepada kendaraan yang lebih tepat. Kendaraan apa? Nah, kendaraan ini yang akan saya tawarkan, teman-teman. Bisnis prudential ini. Oke. Bisnis prudential seperti apa sih? Sebetulnya bisnis prudential adalah bisnis yang sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Sederhananya apa? Hanya rekrut dan hanya selling. Ya, kalau Anda nggak mau berbisnis, Anda menjadi seorang profesional aja bisa. Anda cukup yang dilakukan adalah Anda lakukan selling. Tetapi yang saya tawarkan adalah Anda merekrut sekaligus Anda selling. Apa yang Anda jual? Sama kayak Indomie tadi, sama kayak ojek tadi, dengan sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat sederhana, yang mungkin tidak dipandang sebelah mata oleh orang, bahkan dicibirkan oleh orang, adalah tentang asuransi. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu ketika ditanya, "Man, kamu sekarang kerja di mana?" Saya nggak berani jawab, teman-teman. Dengan jawaban muter ke kanan, muter ke kiri, muter ke kanan, saya menghindari keluar kata agen asuransi. Why? Karena persepsi di masyarakat agen asuransi adalah pekerjaan nista, pekerjaan yang sangat rendah. Dan saya pada saat itu masih tidak berani mengatakan bahwa saya adalah seorang agen asuransi. Nah, artinya posisinya hampir mirip nih sekarang nih. Asuransi yang preminya cuma 100.000 per bulan, ya itu mirip-mirip kayak Indomie, remahan, murah, bukan kelasnya orang kaya, hanya makanannya orang miskin. Sama, agen asuransi adalah pekerjaannya orang miskin. Agen asuransi adalah pekerjaannya orang bodoh. Agen asuransi adalah pekerjaannya orang putus asa. Agen asuransi adalah pekerjaannya orang yang nggak punya harapan. Karena sudah dipecat, kadang nggak ada harapan, makanya dia agen asuransi. Mau bagaimana lagi daripada dia nggak bisa makan? Persepsi itu yang akan kita rubah, teman-teman. Bahwa ternyata kalau dengan pola pikir yang tepat, dengan pola pikir yang benar, kita bisa menaikkan derajatnya dari sebungkus Indomie tadi menjadi sebuah bisnis yang luar biasa seperti abnormal. Sama, dari sebuah produk asuransi yang murah meriah 100.000 itu, kita bisa kemas menjadi sebuah bisnis yang luar biasa, bisnis yang sangat menggurita, bisnis yang sangat besar. Kemasannya sama, rasanya mungkin sama-sama asuransi, sama-sama proteksi jiwa, tetapi dalam kemasan yang berbeda, kita akan bisa membawa asuransi itu menjadi sebuah bisnis yang luar biasa, sama seperti kafe abnormal. Kita lihat apa yang Anda dapatkan dalam bisnis ini. Teman-teman, komisi kita besar. Komisi kita adalah 30% tahun pertama, 30% tahun kedua, dan 5% di tahun ketiga, 4, dan 5. Plus masih ada bonus, 12% dan 13% tahun pertama dan kedua. Totalnya sebetulnya selama 5 tahun kita mendapatkan income 105%. Ingat-ingat teman-teman, 105%. Artinya sebetulnya omset Anda adalah sama dengan income. Saya mau nanya teman-teman, bisnis apa yang omset sama dengan income? Nggak ada. Nggak ada income sama dengan omset. Yang namanya income pasti sekian persen, pasti ada margin. Nah ini adalah omset sama dengan income. Nggak ada, hanya bisnis asuransi saja. Hanya kita dapatkan selama 5 tahun. Oke. Tetapi yang lebih menariknya lagi teman-teman, omset ini, income ini didapat tanpa modal, tanpa risiko. Bayangkan tadi kalau Anda berniat menerima tawaran dari Rex Marino untuk membuka abnormal dengan income 5 tahun, 36 bulan, kemudian 170 juta per bulan. Berapa modal yang disetorkan? Hampir 5 miliar teman-teman Anda setorkan. Oke, jangan sebesar abnormal deh. Bisnis yang lain. Oke, bisnis franchise yang lain. Indomaret misalnya, atau Alfamart. Berapa? Dana store, paling nggak 500 sampai 1 miliar, teman-teman. Tentunya omsetnya jauh di bawah abnormal. Karena itu retail, lebih kecil. Oke, tetapi intinya bisnis apapun di luar sana, pasti ada modal. Karena ada modal, pasti ada risiko. Risiko apa dalam bisnis? Pertama, omset turun. Yang kedua, nggak ada omset. Yang ketiga, bisnisnya nggak ada, tetapi utangnya masih banyak. Ini yang paling parah, teman-teman. Coba Anda lihat ke dalam diri Anda sendiri, lihat kanan kiri Anda, banyak nggak bisnis-bisnis yang
terutama bisnis makanan ya, bisnis rumah makan ya, yang nggak nyampe setahun sudah nggak ada sekarang. Banyak banget teman-teman, banyak banget. Mungkin 1-2 bulan pertama rame, tapi lama-lama akan turun minatnya. Why? Karena persaingan terlalu banyak. Orang pebisnis harus tahu persaingan. Persaingan akan selalu tumbuh seperti jamur di musim hujan. Sangat banyak. Anda harus inovatif, teman-teman. Bayangkan berapa modal Anda setorkan, nggak nyampe setahun sudah hilang. Bisa jadi modal yang Anda tanamkan adalah berasal dari utang. Pertanyaannya, terus bagaimana kalau bisnisnya sudah nggak ada, tapi utangnya tetap ada? Itulah risiko. Nah, bisnis ini nggak ada modal, teman-teman. Karena nggak ada modal, otomatis nggak ada risiko. Cuma ada dua kemungkinan, untung besar atau untung kecil. Itu aja. Hanya untung dan untung yang bisa kita dapatkan. So, yang ingin saya sampaikan, teman-teman, kalau kita lihat income-nya, kita lihat dalam 5 tahun, teman-teman. 5 tahun kita bisa dapat angka 158. Mirip-mirip dengan abnormal, ya. Mirip-mirip dengan abnormal. Tetapi teman-teman sekali lagi mendapatkan uang sebesar itu bahkan tanpa modal. Why? Karena kita mirip seperti seorang dokter. Dokter berpraktek itu nggak pakai modal secara uang. Yang dibutuhkan adalah modal pengetahuan, modal skill. Belajar ilmu kedokteran di fakultas, kemudian belajar skill-nya dengan praktek dengan jadi koas dan residen, kemudian dia praktekkan di lapangan. Modal uang, apakah untuk praktek harus bayar sekali? Ada, tapi nggak terlalu besar. Artinya seorang dokter tidak memerlukan harus banyak dana untuk membuka praktek. Apalagi kalau jadi seorang karyawan, seorang profesional, cukup apply dari rumah sakit, dia disediakan tempat. Income-nya mungkin ratusan juta per bulan. Problemnya untuk menjadi seorang dokter, Anda harus menjadi seorang yang pintar. Nggak cukup pintar, pintar dan terampil. Demikian juga seorang lawyer, teman-teman. Seorang lawyer yang terkenal dengan income sampai miliaran, itu juga harus pintar menguasai banyak hal. Ilmu hukum, bahasa, negosiasi, kemudian lobby segala macam. Dia mampu memiliki kekuatan. Kalau dokter mungkin hanya cukup ilmu medis, terampil dalam tindakan. That's it. Tetapi seorang lawyer kompleks sekali. Negotiation skill, lobbying, kemudian ilmu praktis, ilmu teknis, semuanya dikuasain semuanya. Yes, mereka nggak perlu modal untuk membuka kantornya, mungkin modal juga terlalu besar, tetapi modal otaknya, modal pengalamannya, modal prakteknya itu sangat lama dan sangat tinggi kualifikasinya. So, Anda bisa menjadi seorang dokter, Anda bisa menjadi seorang lawyer, dan income-nya mirip seperti mereka. Lawyer tadi untuk menjadi seorang asosiat 183 juta, seorang partner sekitar 190-an juta, dan Anda cukup 5 tahun, teman-teman. Dan menariknya lagi, 5 tahun ini Anda nggak perlu harus spesialisasi. Anda nggak perlu harus S2. Anda nggak perlu harus doktor. Anda cukup lulusan SMA sudah bisa mendapatkan income ratusan juta per bulan tanpa modal, tanpa pengalaman kerja, dan tanpa resiko. So, kalau kita bandingkan, abnormal perlu modal? Iya. Kita enggak. Abnormal butuh lokasi? Iya. Kita enggak, semuanya by online. Abnormal butuh karyawan? Oh iya, kalau nggak ada karyawan, siapa yang mau masak? Kita enggak. Karyawan abnormal butuh marketing? Iya. Kita? Iya. Siapa? Diri kita sendiri. Oke. Butuh sistem? Iya. Kita sama butuh sistem. Dan itu disediakan oleh Prudential. Anda nggak usah pusing. Disediakan oleh kantor. Anda nggak usah pusing. Network? Iya. Itulah yang kita ambil. Anda butuh network. Dan saya yakin Anda bisa mencari network. Support? Iya. Itu kita lakukan. Manajemen, kita nggak usah pusing, teman-teman. Semuanya sudah diatur. Seorang profesional, modal pendidikan, iya, kita nggak perlu, teman-teman. Persaingan kantor, oh iya, perlu ada persaingan kantor. Keamanan income, mereka ada masalah. Kalau mereka nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas, mereka nggak dapat duit. Kita tetap dapat. Tadi saya cerita, saya pernah melalui masa-masa buruk di sini. Saat-saat yang rendah. Ternyata income saya masih lebih besar dari seorang GM BUMN. Ya, menarik sekali, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, mau profesional kayak, mau bisnis kayak dibandingkan dengan kita, mereka stres, teman-teman. Mereka butuh modal dan mereka stres. Kita nggak ada stress free, teman-teman, dan nggak pakai modal. Tapi yang kita dapat ada kepastian income, kita memiliki waktu, kita happy, dan kita memiliki arti. Kita berarti bagi masyarakat sekitar.
Ya, bayangkan mengajak banyak orang bergabung, tentunya semakin banyak yang bisa kita berikan. So teman-teman, ada sebuah sharing dari saya. Ketika Anda jadi seorang karyawan, beban ini yang akan Anda alami, beban ini yang akan Anda lihat. Ketika bos Anda tidak cocok dengan pekerjaan Anda akan selalu dalam tekanan. Kadang-kadang kita ngejar manusia. Aja, karena bos Anda juga stres. Bos Anda juga dalam bawah tekanan. Maka dia akan menekan Anda dan posisi berbeda. Rekan kerja, niat hati mungkin benar, tapi lama-lama akan menjadi sebuah pressure bagi Anda. Sehingga terjadi pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan. Ini sering sekali terjadi dalam pekerjaan kita. Kadang-kadang beban itu sampai kita terbawa sampai di luar. Kita kepikiran terus, sampai di luar kita masih hidup sampai stres. Beban ini kadang-kadang mempengaruhi kesehatan kita. Kita nggak bisa berpikir dengan logis, kita tidak bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Teman-teman, so, bagaimana yang harus Anda lakukan untuk menghindari itu terjadi? Teman-teman, saya ajak Anda, yuk kita terus di bisnis kita, di bisnis yang saya tawarkan, bisnis Prudential. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan sebenarnya cuma sama persis apa yang Anda lakukan saat ini. Bercerita, bertemu orang, sharing tentang apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang Anda alami hari ini. Itu sama persis yang Anda lakukan hari ini. Tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Tetapi yang sekarang membedakan adalah saatnya menjadikan diri Anda bos untuk diri Anda sendiri. Anda bukan lagi bawahan semua orang. Anda adalah bos untuk diri Anda sendiri. Anda yang menentukan target, Anda yang menentukan cara kerja, Anda yang menentukan arena buat Anda bertempur. Dan Anda membangun istana di tanah milik Anda sendiri. Bayangkan ketika Anda menjadi seorang karyawan, Anda berjibaku, Anda bangun pagi, pulang subuh, untuk membangun megah istana bos Anda. Ketika istana itu berdiri dengan sangat megah, Anda lupa. Ketika tiba saatnya, Anda akan terusir dari istana yang Anda bangun. Karena apa? Anda membangun istana di tanah orang lain. Dan yang pasti, nggak pakai modal, dan Anda silakan tentukan tujuan setinggi mungkin. Waktu akan berpihak kepada Anda. Tadi saya bilang, bagaimana kalau Anda sudah terlanjur tua? Don't worry teman-teman, kita punya konsep membeli waktu. Cukup 5 tahun, Anda akan mendapatkan income yang tidak akan Anda dapatkan di pekerjaan Anda saat ini, Anda teruskan sampai 25 tahun. Nggak bakal, teman-teman. Kalau Anda sekarang karyawan, dari awal Anda kerja sampai nanti Anda pensiun, berapa income yang bisa Anda harapkan? Setelah Anda pensiun, berapa uang pensiun Anda dapatkan? Waktu tidak akan pernah berpihak kepada Anda. Tetapi di bisnis ini, waktu akan berpihak kepada Anda. So, apa yang saya lakukan? Ketemu 2 orang setiap hari, teman-teman. Pola kerja Anda adalah bertemu 2 orang setiap hari, bercerita tentang risiko kehidupan kepada 2 orang itu, kemudian ajak mereka untuk sadar akan dampak finansial apabila terjadi risiko kehidupan, dan hitung kebutuhan dan proteksi yang tepat. Hanya ini saja yang Anda lakukan. So, di akhir hari, ajak 2 orang untuk mengikuti yang apa Anda lakukan setiap hari. Jadi, the power of 2, prospek 2 orang setiap hari, rekrut 2 orang setiap hari, promosikan 2 orang AAD setiap tahun, promosikan 2 orang AD setiap tahun, maka income Anda double setiap tahun. Teman-teman, kalau Anda seorang karyawan ditawarin sebuah pekerjaan, saya mau tawarin ke Pak Fahri. Pak Fahri, saya mau tawarin kepada Anda. Pak, Anda saya tawarin menjadi seorang manajer dengan gaji 10 juta sekarang. Dan saya jamin setiap tahun gaji Anda naik 10%. Oke? Atau yang kedua, Pak Fahri, Anda saya tawarin kerja di kantor saya kasih gaji 1 juta setiap bulan. Tetapi, gaji saya jamin naik 100% setiap tahun. Yang mana pilihan Bapak? Yang mana, Pak?
Saya ulangi ya. Saya pilih. Ya, Ya, silakan. siap, Coach. Saya ulangi ya. Diulang, Teman-teman. Putus, Coach. Oke, teman-teman, saya tawarin. Kalau Anda saya tawarin pekerjaan sebagai seorang manajer dengan gaji 10 juta setiap bulan, dan ada kepastian kenaikan gaji 10% setiap tahun, pasti saya jamin. Ya. Atau yang kedua, Anda saya tawarin kerja di tempat saya, gaji 1 juta per bulan, tetapi dengan jaminan setiap tahun naik 100%. Mana yang pilihan Anda? Saya 1 juta. 1 juta? 1 juta, Coach. 1 juta? 1 juta, Yang Coach. 1, Coach. Yang 1 juta dapat 100%. Ayo. 1 juta. Ayo, hitung lagi. Kalau 1 juta tiap bulan naik 100%. Ya, 1 juta tiap tahun naik 100%. 10 juta naik 10%, atau 1 juta naik 100%. Yang 1 juta naik 100%. 1 juta naik 100%, Coach. 1 juta naik 100%. Why? Karena kalau misalkan 1 juta 100%, setahun aja 1 juta ditambah 1 udah 2, 2 ditambah 2, 4 tambah 4, 8 tambah 8 udah 16, udah ngajarnya cepet banget. Oke. Terus, bagaimana dengan kebutuhan Anda sehari-hari? Gajinya cuma 1 juta. Ayo. Plan closing, Coach. Bakal ketutup. Kenapa? Kan kalau misalnya banyak closingan, berarti kan pendapatannya juga closing, lumayan. Nurul. Jadi Saya nggak ngomong closing, Nurul. Saya nggak ngomong Rizka, closing. Pak. Rizka, saya nggak ngomong closing. Sebenarnya Yang lebih saya tertarik omongin yang 10 adalah- juta itu, Coach. 10 juta kan udah nerima gede di awal gitu. Terus tiap tahunnya naik 10%. Oke. Coba ya. Ingat baik. Ingat. Dengerin baik-baik tantangan saya. Mana pilihannya? 10 juta per bulan dengan janji kenaikan income 10% setiap tahun, atau gaji 1 juta per bulan dengan janji 100% naik setiap tahun? Yang mana? 10 juta per bulan, Coach. 10 juta per bulan sih. Karena setahun aja 10 juta kali setahun deh 120 juta. Iya benar. Daripada pilih yang yang 1 10 juta juta ya? tadi aja 15 juta. Dengan kenaikan Iya. gaji 10% ya? Ya nggak ada masalah. Yang penting udah setahun pertama udah 120 juta. Dibanding 1 juta, setahun baru 12 juta. Tahun depan baru naik ya. Nggak bisa 24 nutup juta. Ya? Nggak bisa Iya. nutup kehidupan sehari-hari ya? Iya. Oke. Yuk, kita lihat hitung-hitungannya yuk. Nggak boleh pindah ya. Hanya di situ aja nggak boleh pindah. Wek. Kira-kira gimana? Iya, benar. Yang 1 juta. Yang 1 juta. OB mana itu? OB mana itu, Coach? Robi. Salah gitu. Ayo, Dia tuh 11, gimana? 12, 13, 10. Ayo. Jangan Offensive teman-teman. director. Teman-teman, saya mau nanya. Jangan lecehkan OB. Jangan lecehkan OB. Di antara kita ada yang dilecehkan sebagai kacung loh. Apakah sekarang masih jadi kacung? Tidak. 200 juta, Coach. Yes. Yes. Jadi kacung itu dibilang kacung 5 tahun loh, Bang. Yes. Jangan lecehkan OB, teman-teman. OB income-nya cuma 1 juta. Tetapi kalau dia memiliki keyakinan bahwa income saya akan naik 2 kali lipat tahun depan, seorang manajer pun kelibas. Terbukti bukan? Terbukti bukan? Setuju. Terbukti nggak, Dek? Rohman, terbukti nggak? Betul, Coach. Nah, so pola pikir, balik lagi pada pola pikir. Tema hari ini adalah pola pikir. Tadi Anda terjebak ketika bilang, ini mending 10 juta, gue bisa hidup. 1 juta gimana gue mau hidup? Gitu kan?
Ini banyak dialami oleh rekrutan Anda. Gue kerja di Prudential, nggak dapat gaji, gimana gue hidup? Sudah, balik lagi pada pekerjaan yang lain, yang lama. Betul? So, pola pikir harus kita benarkan. Memang betul, di 5 tahun pertama kamu sengsara. Di 5 tahun income kamu nggak ada apa-apa, dan kamu akan dihina oleh semua orang. Yang saya sampaikan pengalaman nyata, teman-teman. Yang saya sampaikan adalah true story. Banyak di antara kita, 5 tahun pertama dihina orang, dinista orang, kamu tuh kacung, kamu tuh OB, income-nya nggak ada apa-apa dibanding gua, seorang manajer. So, semuanya terbukti, terbalik begitu saja, ketika pola pikirnya sudah benar. Karena saya punya keyakinan bahwa income saya akan naik 2 kali lipat tahun depan. Naik lagi 2 kali lipat tahun depan, naik lagi 2 kali lipat. Akhirnya sekarang, orang yang dibilang kacung tadi, income sekarang udah 200 juta per bulan. So, semuanya adalah mindset, semuanya adalah pola pikir. Kalau saya dalam posisi tawarkan seperti itu, dan saya tahu pola pikirnya benar, saya akan bilang, oke, I'll do anything bagaimana caranya, 5 tahun pertama saya akan cari duit untuk nutupin kebutuhan saya. Karena saya punya keyakinan, tahun depan income saya naik 2 kali lipat. Bersyukurnya, kita nggak perlu sampai 5 tahun, cukup 2 tahun, bahkan ada yang 1 tahun, di tahun berikutnya income kita sudah ngejar sang manajer. Di tahun pertama income kita masih jauh di bawah sang manajer. Tetapi di tahun kedua, tahun ketiga kita sudah melibas sang manajer manapun. Ya, teman-teman, sekali lagi, pola pikirnya harus benar. Meskipun income saya di sini baru 1 juta per bulan, baru 500.000 satu bulan, baru 300.000 satu bulan, tapi saya punya keyakinan tahun depan income saya naik 2 kali lipat. Atau kita ngajukan lagi, bulan depan income saya naik 2 kali lipat. Setiap bulan income naik 2 kali lipat. Gimana caranya? Dobelkan usahanya. Maka kita akan mendapatkan income yang berlipat-lipat ganda. Sudah banyak buktinya, sudah banyak yang melakukan. Problemnya, apakah Anda punya pola pikir seperti itu atau tidak? Saya lanjutkan. Nah, kalau Anda ikutin sistem di Prudential, Anda lihat, di tahun pertama 7 juta, yes, masih di bawah manajer. Tetapi di tahun kedua, kita sudah melibas manajer. Ya. Terbukti, teman-teman, income di Prudential itu adalah income OB. Tetapi, ketika semuanya sudah terlewati, bahkan si pemilik perusahaan pun bukan bandingan kita. Syaratnya, Anda yang menentukan kendaraannya, Anda yang menentukan arenanya, Anda yang menentukan syarat pertandingannya. Dan di sini, Anda diperbolehkan untuk memilih kendaraan Anda diperbolehkan untuk memilih arena Anda bertanding, dan Anda boleh memilih syarat untuk bisa Anda menentukan Anda sebagai pemenang. So, gimana lagi Anda mendapatkan keuntungan seperti itu? Hanya di sini, teman-teman. Saya sharing aja, teman-teman ya. Sharing untuk introspeksi buat kita semuanya. Ini adalah income kak saya dan istri saya. Ya, ini dari Sokaraja, Banyumas, Anda lihat namanya. Di bulan-bulan pertama income kita baru 1 juta nih, 1 juta. Ini Februari 2011. 2 juta kurang sedikit lah. Tetapi tahun berikutnya kita lihat sudah 55 juta. 12. Di tahun berikutnya kita sudah 174 juta. So, kalau kita boleh bilang, kita sudah di kendaraan yang tepat, teman-teman. Kita sudah di kendaraan yang tepat. Dan kita boleh menentukan syarat pertandingan yang kita tentukan sendiri. Dan kita boleh memilih arena kita sendiri. So, we are unbeatable. Kita nggak bisa terkalahkan. Kita bisa mengalahkan siapapun. Sepanjang satu, pola pikirnya benar, pola kerjanya benar. Pola pikirnya, income saya naik 2 kali lipat tahun depan. Pola kerjanya, ketemu 2 orang setiap hari, bercerita kepada 2 orang setiap hari, closing 2 orang, rekrut 2 orang, promosikan 2 orang. Sesederhana itu. Sesederhana itu. So, saya bilang, bisnis Prudential adalah bisnis yang sangat sederhana, tetapi tidak murahan. Sudah banyak yang membuktikan, sudah banyak yang mendapatkan kekayaan di sini. Ya, oke. Saya lanjutkan. So, dan untuk jualan juga secara mudah. Kantor sudah mensupport dengan Voga, ya.
Mungkin bagi yang belum buka Voga, Anda bisa lihat, Anda cuma masuk digital selling kit, Anda klik benefit pricing, kalau mau jual Purwarisan dengan Purwarisan, Anda klik, Anda cari umurnya, klik, maka tinggal cari UP-nya berapa, langsung muncul UP-nya, premi yang bulanan berapa. So, sangat sederhana, teman-teman. Bisnis ini bisnis yang sangat sederhana. Dari sini Anda langsung mendapatkan berapa perkiraan premi, laki-laki berapa, perempuan berapa. Ya, kita bisa langsung ketemu angkanya berapa. Atau Anda langsung cari untuk PHS, PPH, plan-nya kita klik, kemudian kita klik double room, Pros A misalnya 35, kita lihat langsung muncul plan-nya, kita klik PPH plus, maka langsung muncul PPH plus, preminya langsung muncul. Ya. Kalau kita klik lagi untuk Prusolusi Sehat, maka muncul Prusolusi Sehat. So, teman-teman, semuanya sudah sangat sederhana, semuanya sudah sangat mudah. Bisnis prudensial adalah bisnis yang sangat mudah, tetapi tidak murahan. Yang penting, Anda tahu pola pikirnya. So, keadaan sudah berubah? Cepat ambil keputusan hari ini, dan jadilah pemenang. Saya yakin Anda akan jadi pemenang. Why? Ya, karena menjadi pemenang itu adalah tidak sulit. Tidak sulitnya kenapa? Karena pertandingan Anda sendiri yang menentukan. Pertandingan Anda sendiri yang menentukan caranya. Pertandingan Anda sendiri yang menentukan syarat-syaratnya. Sehingga Anda tidak akan mungkin kalah, Anda tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh semua orang. Apalagi pesaing-pesaing Anda yang sudah duluan curi start. Mungkin dengan teman Anda sama-sama pintarnya, tetapi teman Anda memiliki kemampuan yang lain, sehingga Anda kalah. Mungkin Anda dan teman Anda sama-sama pintarnya, sama-sama kemampuannya sama, tetapi teman Anda lebih kaya dari Anda, so Anda kalah. Mungkin Anda sama kayanya, sama pintarnya, tetapi teman Anda memiliki keberuntungan yang lain, so Anda kalah. Why? Anda kalah? Sekali lagi teman-teman, karena Anda bersaing, Anda bertempur di arena milik orang lain. Anda bertempur, Anda berjuang dengan syarat-syarat tentukan orang lain. Anda bertempur, Anda berjuang mengikuti ketentuannya orang lain. Saatnya Anda menentukan bahwa saya mau bertempur dengan syarat yang saya buat sendiri, dengan ketentuan yang saya buat sendiri. Dan kita sediakan sarananya, kita izinkan Anda untuk bertempur di arena Anda, kita izinkan Anda untuk bertempur dengan cara-cara Anda, dan yes, Anda pasti akan jadi pemenang. Kapan Anda jadi pemenang? Ketika Anda sudah merdeka dan mengatakan bahwa ini diri saya, ini pertempuran saya, ini adalah pertandingan saya adalah juaranya, maka Anda menjadi sang pemenang. Meskipun mungkin Anda belum sukses secara finansial, tetapi yakinlah pola pikirnya bahwa tahun depan income saya akan 2 kali lipat. Hanya masalah waktu, teman-teman. Hanya masalah waktu. Anda ingat kembali teman-teman Anda waktu SD, yang dulu nakalnya minta ampun? Coba perhatikan. Yang nakal-nakal tadi, sekarang yang kaya berapa orang? Saya yakin banyak loh yang dulu nakal-nakal sekarang jadi orang kaya. Atau Anda lihat teman-teman SD Anda yang dulu pinternya minta ampun, sekarang jadi biasa-biasa saja. Bukan orang kaya, bukan orang pintar, biasa-biasa saja. So, semua orang punya waktunya. Semua orang punya saatnya. Nah, sekarang adalah saat kita. Sekarang adalah saat Anda. Sekarang saat saya. Kita bersama-sama bareng-bareng mengejar mimpi kita. Bersyukurnya, sekarang kita memiliki kesempatan untuk memilih kendaraan kita sendiri, arena kita sendiri, dan ketentuan untuk pertandingan bagi diri kita sendiri. Thank you. Sharing saya hari ini. Semoga menambah wawasan ya buat Anda semuanya. Ya, bahwa di sini hanya dibutuhkan mental yang kuat dan keyakinan yang kukuh bahwa iya, saya pemenang, iya, saya akan bisa mendapatkan kekayaan, kalau kita ngomong kekayaan ya, 2 kali lipat dari sekarang. Hanya masalah waktu. Dan beruntungnya di sini waktu berpihak kepada Anda. Tetapi di luar sana, waktu tidak pernah berpihak kepada Anda. Oke, thank you. Terima kasih atas waktunya. Kalau mau bertanya, silakan bertanya. Kalau mau kasih saran, masukan, silakan. Saya open. Silakan. Chief, silakan, Chief. Luar biasa, berikan aplaus dulu untuk Coach Hejo yang, waduh, dahsyat sekali ya. Ini akibat terakhirnya beliau ya. Jadi malam ini memang dari rencana dari Coach Hejo, memang dari pagi, tiba-tiba beliau meminta kepada kita semua, saya mau memberikan ilmu, mewakafkan ilmu kepada agen-agen yang betul-betul mau promosi tahun ini. Dan alhamdulillah, Coach
Hampir 50 orang ya hadir hari ini ya. Luar biasa, 40 sekian. Ini sesuatu yang luar biasa. Teman-teman banyak dapat ya hal yang luar biasa hari ini dari mulai jam 7 tadi sampai jam hampir jam 9. Jadi saya pikir hampir 2 jam ini teman-teman udah melek semua. Tapi pastinya ada beberapa pertanyaan ya yang mau disampaikan kepada Kotejo. Mungkin saya persilakan kepada terutama agen-agen yang agen mana aja lah, silakan kalau mau bertanya. Ya. Pak Pari mungkin atau Edo ada mau bertanya? Ada mau ditanyai? Silakan. Sebelum ditanya. Cukup, Dok. Oh, cukup. Saya pikir lu mau nanya. Oh, cukup ya. Ya. Kira-kira malam ini nanti saya akan tanya luar biasa nggak? Luar biasa nggak malam ini? Luar biasa, Dok. Luar biasa, luar. Oke, Heri ada mau nanya? Mungkin agendanya untuk sesi malam mungkin lebih dirutinin, Dok. Mungkin kita kan dari agen-agen baru ya, khususnya ya, maksudnya partner bisnis baru kan mungkin ya notabene nggak maksudnya nggak, dia